everyone, welcome to our macroeconomic class. Okay, first I want to explain to you all about what we will learn in macroeconomics class actually this semester. Jadi, pertama saya ingin menjelaskan kira-kira apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah makroekonomi pada semester ini. Intinya kita ingin mempelajari mengenai perekonomian secara keseluruhan. Kalau misalnya mikro gitu ya, itu adalah perekonomian kecil, jadi perekonomian rumah tangga, perusahaan seperti itu. Kalau makroekonomi atau macroeconomics yang akan kita pelajari, itu membahas perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini perekonomian atau ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, two sectors economy atau perekonomian 2 sektor. Kemudian three sectors economy atau perekonomian 3 sektor. Dan yang terakhir, four sectors economy atau perekonomian 4 sektor. Di sini, yang pertama akan kita bahas adalah two sectors economy, yaitu perekonomian 2 sektor. Maksud 2 sektor itu adalah asumsi model ini adalah bayangkan kondisi perekonomian di mana hanya ada 2 pelaku, yaitu pelaku pertama adalah household atau rumah tangga, pelaku kedua adalah firms atau perusahaan. Maksud pelaku ini ada apa? Maksudnya adalah perekonomian yang berisi 2 sektor ini dijalankan oleh 2 hal ini. Jadi rumah tangga seperti kita ya, para rakyat rumah tangga, berkontribusi pada perekonomian dengan memberikan labor to firms, and the firms give back to the household the wage. Jadi rumah tangga memberikan tenaga kerja kepada firm, dan firm akan membayar tenaga kerja itu tadi dengan wage atau upah. Kemudian tenaga kerja ini kan pasti bekerja ya kepada firm, dan firm akan memberikan goods and services atau barang dan jasa kepada household alias menjual. Dan rumah tangga akan memberikan money atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Ini adalah siklus perekonomian di mana hanya ada 2 sektor pelaku. And next we have three sectors economy. Here we can see that from two sectors economy we have an additional role which is played by the government. Jadi setelah perekonomian 2 sektor tadi, di sini kita memiliki 3 sektor ekonomi. Di sini asumsinya adalah ketika perekonomian ini dijalankan oleh 3 pelaku. Siapa 3 pelaku ini? Household, rumah tangga, firm atau perusahaan, dan yang ketiga adalah government atau pemerintah. Bedanya tadi adalah ada tambahan government ini. Nah, fungsi dari government ini adalah untuk mengontrol atau mengawasi jalannya perekonomian. Dia memberikan policy atau kebijakan kepada kedua belah pihak. Dia memberikan kepada household transfer payments, misal dia menggaji para PNS seperti itu, atau dia memberikan bantuan langsung tunai, memberikan BPJS dan segala rupa, transfer payment kepada household, kepada rakyat rumah tangga. Dan dia memberikan policy atau kebijakan kepada firms, misal kebijakan terkait subsidi bahan baku untuk produksi dan lain sebagainya. Kemudian household akan memberikan kepada government tax, dan firms juga akan memberikan kepada government tax. Jadi perusahaan dan rumah tangga akan memberikan kembali pelayanan yang diberikan oleh oleh government atau pemerintah dalam bentuk pajak. Jadi kita membayar pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, yang terakhir di sini we have four sectors economy, which consists of first government, second households, third firms, and the last is foreign countries. So we have an additional role of foreign countries, as in people from the abroad countries ya, in the economy in 4 sectors. Jadi pada perekonomian 4 sektor ini, pemainnya atau pelakunya ada 4, yaitu pertama government atau pemerintah, kedua household atau rumah tangga, kemudian firms atau perusahaan, dan yang terakhir adalah foreign countries atau negara-negara asing. Nah, perbedaan ini dengan yang lainnya adalah ketika perekonomian 2 dan 3 sektor yang sebelumnya tadi, asumsinya perekonomian adalah bagi negara tertutup, yaitu cuman kita aja tanpa ada campur tangan pihak lain. Four sectors ekonomi ini asumsinya adalah perekonomian kita merupakan open economy atau perekonomian terbuka.
Jadi ketika kita sudah ada aktivitas atau interaksi dengan negara lain atau perekonomian lain, yaitu foreign countries. Dan ini yang paling realistis, karena tidak mungkin sebuah perekonomian di dunia sekarang itu tidak memiliki government ya. Jadi two sectors ekonomi dalam sekarang itu nggak realistis. Dan selain itu juga tidak mungkin perekonomian kita tidak ada interaksi sama sekali dengan luar negeri. Kita sama sekali nggak pernah beli barang luar negeri, atau orang luar negeri nggak pernah beli barang kita, atau yang lainnya itu nggak mungkin. Nggak pernah ada bule yang datang ke negara kita nggak pernah ke luar negeri, itu nggak mungkin. Here in four sectors ekonomi, hubungannya seperti ini. Yang tadi kan sudah saya jelaskan ya, hubungan antara household dan firm seperti apa, kemudian peran government bagaimana. Nah, di sini foreign countries itu hubungannya apa? Jadi ketika household atau masyarakat negara kita selling goods or services to foreign countries, ketika ekonomi rumah tangga menjual barang dan jasanya kepada foreign countries, maka kita bisa dikatakan mengekspor barang atau jasa. Misalnya ketika kita mengekspor barang, ya kita menjual barang ya. Ketika kita mengekspor jasa, misalnya kita menjadi guide bagi mereka atau seperti apa. Kemudian firm itu hubungannya dengan foreign countries apa? Kebalikannya, yaitu ketika perusahaan membutuhkan barang luar negeri. Misal di sini ada perusahaan makanan, mereka butuh kedelai dari Jepang or something like that, maka foreign countries will import their goods or services to our firms, and our firms will pay it back through payment. Jadi negara-negara asing atau foreign countries akan mengirimkan barang ke perusahaan kita, yaitu istilahnya kita mengimpor ya. Kemudian perusahaan kita akan membayar mereka berupa payment. Nah, di sini penting kita lihat mengenai ekspor dan impor. Selama ini kita akan lebih mengutamakan memperbanyak ekspor daripada memperbanyak impor. Kalau misalnya kita bisa produksi sendiri, nggak usah impor. Jika kita bisa swasembada apapun itu, whatever it is, meats lah, or any kind of food ya, rice or whatever. Jadi karena semakin besar impor kita, itu akan mengurangi pendapatan negara. Semakin besar ekspor kita akan menambah pendapatan negara. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, here we have two equations. First is y equals to c plus I plus g, which C stands for consumption, I stands for investment, and G stands for government expenditure or government policy. And the second equation, here we have y equals to c plus I plus g plus nx, which nx here stands for x minus m. X is export and m is import, and nx is net export. So net export is export minus import. If the export quota is bigger than the import quota, then we have a surplus net export. But if the import quota is bigger than the export quota, then we will have a negative net export. So the question is, what is Y? Y is output or national income. Y adalah turunan dari AE or aggregate expenditure. Aggregate expenditure itu adalah pengeluaran agregat. Nah, jadi Y, ketika kita membicarakan persamaan Y, itu pasti kita sedang membicarakan national income. Tapi Y itu tidak hanya national income, Y itu juga bisa dikatakan sebagai pengeluaran nasional atau pengeluaran negara. Mengapa national income atau pendapatan negara sama dengan pengeluaran kita? Jadi logikanya adalah ketika kita membelanjakan sesuatu, otomatis jumlah yang kita belanjakan kan tidak mungkin melebihi pendapatan kita, kan seperti itu ya. Katakanlah asumsinya di sini kita tidak berhutang. Jadi makanya mengapa belanja negara itu pasti sama dengan pendapatan, karena tidak mungkin melebihi ini dan tidak mungkin di bawahnya, karena kita ingin memaksimalkan penggunaan dari national income tadi. Jangan sampai ada national income atau pendapatan yang nganggur, jadi kita manfaatkan, kita belanjakan semuanya. Makanya kenapa kok Y itu adalah national income yang juga sekaligus adalah pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Dan
Y itu juga bisa dikatakan sebagai output. Output itu maksudnya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi negara di suatu perekonomian. Jadi di suatu negara itu katakanlah produksi barang dan jasa kita tuh berapa. Nah, itu pasti dikatakan sebagai output kita kan. Dan output barang dan jasa ini dikatakan sebagai Y. Kalau misalnya konsumsi atau consumption, jelas C itu adalah konsumsi negara kita. Jadi konsumsi masyarakat kita, pengeluaran tiap-tiap rumah tangga, tiap masyarakat itu pengeluaran konsumsinya berapa. Kemudian investment itu adalah investasi ya jelas ya, yang sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Kemudian G itu adalah government, belanja negara atau government expenditure. Contohnya seperti menggaji PNS seperti itu, atau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian NX itu adalah net ekspor atau ekspor bersih, yang merupakan dikurangi hasil pengurangan dari ekspor dikurangi impor. Ketika kita lebih banyak ekspor, maka kita surplus, bagus. Ketika kita lebih banyak impor, berarti kita jelek karena kita defisit. Nah, the question is, pertanyaan yang harus kalian jawab pada pertemuan kali ini ada di upper right side, jadi ada di sebelah kanan atas ini. GDP versus GNP. GDP adalah Gross Domestic Product, sedangkan GNP adalah Gross National Product. GDP, GNP. Apa bedanya? GDP sama GNP itu sama-sama national income, sama-sama nama lainnya dari national income. Bedanya kalau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto itu adalah pendapatan suatu negara di satu wilayah negara itu. Maksudnya adalah, contohnya ya, GDP itu adalah pendapatan Indonesia di negara Indonesia. Jadi semua orang yang ada di negara Indonesia saat itu pendapatannya dijumlahkan itu ada di GDP. Tidak peduli apakah di dalam Indonesia itu sebenarnya ada bule, ada apa. Semua kan di Indonesia kan nggak cuma orang Indonesia ya, ada bule yang tinggal di negara kita. Tapi pendapatannya itu pun termasuk dalam penjumlahan GDP. Sedangkan GNP itu adalah Gross National Product, produk nasional bruto. Itu adalah pendapatan warga negara Indonesia WNI saja dimanapun dia berada. Jadi semua orang di Indonesia pendapatannya berapa dikurangi bule-bule, jadi bule-bulenya nggak kita masukin, ditambah dengan pendapatan orang Indonesia yang ada di luar negeri, contohnya TKW, TKI, pokoknya dimanapun dia berada selama dia WNI itu termasuk GNP. Sedangkan jika dia di Indonesia, mau dia WNI, mau dia WNA, itu masuk GDP. Nah, the question is, pertanyaannya adalah, which one would you prefer, GDP or GNP? Jadi, mana yang lebih kalian prefer, yang menurut kalian lebih baik untuk diutamakan, yang sebaiknya kita maksimalkan, apakah GDP atau GNP? Mana yang paling baik? Menurut kalian seperti apa? That's all for today. Thank you for your attention. And if there is any question, feel free to ask me through my number or by email or whatever that you can find.